Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya persilakan untuk Bapak-bapak sekalian untuk dapat mendownload materi secara digital melalui scan barcode yang ada di layar. Baik, sudah semuanya scan ya? Ya. Nanti bisa dilihat. Jadi tidak perlu sibuk untuk foto ataupun mencatat. Perkenalkan diri saya, nama saya Wan Rizky Fauzi. Saya lahir di Medan 20 November tahun 1988 dan saya adalah peneliti di Fakultas Ilmu Tanah dan Agronomi sekaligus saat ini menjabat sebagai Manajer Pemasaran SUS BHT Kecamatan Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar pertemuan kali ini berjalan dengan sukses dan lancar. Baik, Bapak Ibu semua, doa secara masing-masing kita mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai saya mau cek ini satu-satu apakah semuanya sudah pada hadir semua? Hadir. Sudah hadir. Sudah semua? Hadir. Oke. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, kita mulai. Sebelumnya saya ingin menyapa semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Nah, sebelumnya ada pertemuan kita hari ini ada safety induction and rule. Jadi ada aturan-aturan. Jadi selama mengikuti pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu jangan tidur. Ya, walaupun saya tahu mungkin agak membosankan, tapi jangan tidur. Kemudian tidak boleh merokok. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak yang mau merokok, ya silakan untuk rokok di luar ruangan atau permisi. Kemudian tidak boleh mengoperasikan handphone. Ya, kalau terlalu penting ya bisa di keluar sebentar. Kemudian tidak boleh membawa makanan dan minuman agar kita bisa fokus mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di layar ini terlihat sebuah gambar. Nah, apa yang ada dalam bayangan Bapak Ibu terkait gambar-gambarnya? Ada 4 gambar, ada gambar brondolan sawit, ada gambar tanaman kelapa sawit. Apa yang tergambar dari gambar ini? Mungkin dari sisi buahnya. Buahnya banyak, kemudian jenis brondolannya tebal, produksinya tinggi. Jadi ini adalah gambaran tanaman kelapa sawit yang baik dan berproduktivitas tinggi. Nah, kemudian next. Nah, kita kembali ke filosofi dan yaitu kesalahan yang dilakukan dalam pemeliharaan masih dapat dikoreksi. Tetapi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pada pembibitan memiliki pengaruh yang fatal terhadap produksi kelapa sawit sepanjang umur produktif yang tidak dapat dikoreksi dengan mudah. Oleh sebab itu, teknik dan pengelolaan pembibitan harus menjadi perhatian utama dan serius. Jadi, kalau kita lihat gambar yang sebelumnya tadi, itu adalah buah dari hasil pembenihan kelapa sawit yang baik. Jadi kalau kita mau punya kelapa sawit yang berproduksi dengan baik, yang buahnya banyak seperti tadi, nah kita harus melakukan step by step pembenihan kelapa sawit itu dengan sesuai GAP atau Good Agriculture Practice. Lanjut. Nah, untuk materi kali ini kita ada membawakan judul Step by Step Pembenihan Kelapa Sawit di tahap Nursery. Ini unit kompetensinya
menyiapkan benih siap tanam atau main nursery. Ini ada kode kompetisinya. Oke, lanjut. Nah, ini roadmap pelatihan kita. Jadi sudah kita susun berdasarkan analisis TNA, yaitu kebutuhannya adalah peningkatan kemampuan dalam kultur teknis pembenihan kelapa sawit dan pengawasan mutu benihnya. Kemudian program pelatihannya yaitu pembenihan kelapa sawit sesuai standar GAP. Kemudian unit kompetisinya adalah menyiapkan benih siap tanam. Elemen kompetensi melakukan pembenihan tahap main nursery. Kemudian ada KUK, kriteria unjuk kerjanya yaitu teknik pembenihan tahap main nursery dilakukan sesuai GAP. Kemudian judul micro teaching pada pagi ini adalah step by step perawatan benih kelapa sawit di main nursery. Nah, kita ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah menjelaskan cara pembenihan kelapa sawit siap tanam atau main nursery yang sesuai dengan GAP. Kemudian manfaat yang akan Bapak terima dari pelatihan pagi ini adalah setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta mampu melaksanakan pembenihan kelapa sawit siap tanam yang sesuai dengan GAP. Jadi sampai di sini Bapak-bapak paham kan tujuan dan manfaat pembelajaran pada pagi hari ini? Paham? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kurang lebih outline yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Yang pertama adalah persiapan areal tanam, kemudian pemancangan, pengisian media tanam, pembuatan lubang tanam, dan pemeliharaan benih kelapa sawit di main nursery. Nah, yang pertama kita bahas mengenai persiapan area. Nah, sebelum kita memulai tahapan pembibitan di main nursery, yang paling penting dan yang utama adalah areal itu harus dibersihkan atau diratakan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu area pembibitan itu harus datar. Tapi jika ada yang bergelombang maka kita harus melakukan perataan. Jadi areal itu harus rata agar performa tanaman itu bisa maksimal. Kemudian pembuatan drainase itu meliputi pipa sekunder dari jaringan penyiraman. Jadi areal itu harus sudah siap untuk instalasi penyiramannya. Kemudian membuat pagar keliling. Tujuannya yang pertama adalah menghindari dari hama, misalkan di wilayah tersebut ada hama babi atau landa. Kemudian menghindari dari gangguan pencurian ataupun gangguan sosial dari orang setempat. Kemudian setelah persiapan areal itu matang, kita lakukan yang namanya pemancangan. Nah, pemancangan itu sebaiknya dilakukan ketika instalasi penyiraman sudah semua terpasang. Jadi kita tidak sibuk lagi memasang jaringan penyiraman ketika selesai pemancangan. Jadi ketika sudah ada saluran drainase semua, instalasi air sudah siap, nah kita baru lakukan pemancangan. Nah, jarak tanam yang kita gunakan di main nursery adalah 90 kali 90 kali 90 cm. Jadi tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh juga terlalu jauh. Nah, karena kalau terlalu rapat itu mengakibatkan tanaman mengalami etiolasi dan pertumbuhannya tidak maksimal. Kalau terlalu jauh juga nanti dikhawatirkan kapasitas bibit itu tidak maksimal. Gitu. Dan setelah kita melakukan pemancangan, selanjutnya apa lagi? Melakukan pengisian media tanam. Nah, pengisian media tanam itu dilakukan di dalam polybag itu sampai dengan ketinggian 3 cm. Jadi polybag yang sudah kita siapkan itu diisi media tanam. Kemudian diisi penuh, hanya menyisakan 3 cm. Jadi benar-benar padat. Dan tujuannya apa? Supaya nanti kalau ada hujan atau dia terjadi penyiraman,
dia akan terjadi pemadatan, jadi dia tidak terlalu turun gitu. Jadi polybagnya itu tetap terisi penuh. Dan kita menggunakan polybag ukuran 20 kg atau kalau kita lihat ukurannya 50 kali 40 cm. Kemudian setelah diisi, media itu perlu disiram setiap hari selama 7 sampai 10 hari sebelum transplanting. Jadi dia terus disiram. Tujuannya apa? Supaya tanahnya tadi benar-benar padat, kemudian nanti ketika tanaman itu ditanam, itu dia sudah dalam keadaan yang lembab. Lanjut, kemudian setelah polybagnya tadi siap, nah kita lakukan pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam itu dibuat sesuai dengan ukuran polybag kecilnya, ukuran polybag pre-nursery. Jadi jangan terlalu lebar ataupun jangan terlalu sempit gitu. Jadi dia pas ukurannya. Kemudian media tanam perlu disiram hingga jenuh sehari sebelum transplanting. Nah, sama seperti tadi, 7 hari kita terus siram, sehari sebelum penanaman, nah kita siram lagi. Kemudian di setiap lubang polybag diberikan NPKMG 15-15-64 sebanyak 5 gram di dalam lubang tanam. Baik, nah sebelum kita ke pemeliharaan, apakah yang sudah saya sampaikan cukup jelas? Jelas Pak. Oke, Jelas. nah kita lanjut. Nah, setelah tadi ditanam polybag yang polybag pre-nursery kita tanam ke dalam media lubang tanam tadi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya adalah perawatannya. Setelah kita tanam adalah perawatannya. Nah, apa saja step-step perawatannya? Yang pertama itu adalah penyiraman. Nah, penyiraman bibit di nursery itu sebanyak 2 kali sehari. Namun apabila terjadi hujan, ya kurang lebih 5 sampai 10 mm per hari, itu kita tidak perlu melakukan penyiraman. Gitu. Jadi apa yang kita siram karena itu sudah airnya sudah terpenuhi. Kemudian apalagi selain penyiraman, penyiangan atau weeding. Nah, penyiangan perlu dilakukan adalah yang untuk membersihkan gulma di dalam polybag maupun di luar polybag. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan gulma dan untuk menghilangkan lapisan kedap air. Karena dengan kita mencabut gulma tadi, maka tanah itu kan akan terangkat. Nah, itu sekaligus membuka lapisan kedap air sehingga apabila terjadi hujan atau penyiraman, airnya tidak tergenang. Nah. Oke, lanjut setelah penyiangan, kemudian pemberian mulsa. Nah, jadi di dalam polybag itu kita perlu memberikan mulsa. Biasanya kita berikan adalah berupa bahan organik. Bisa juga itu cangkang kelapa sawit itu juga bisa gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi penyiraman kita itu bisa lebih efisien. Bahkan apabila hujan hari itu tidak terlalu panas atau mendung-mendung, kita cukup menyiram 1 kali sehari. Karena apa? Karena dia sudah diberikan mulsa, jadi tanah itu lebih lembab. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan di MN, yaitu pemupukan. Nah, ini pemupukan di MN kita menggunakan pupuk majemuk NPKMG 15-15-64 dan 12-12-17-2. Jadi ada 2 pupuk NPK plus sebenarnya ada lagi nanti pupuk tunggalnya. Nah, ini sini Bapak bisa lihat dosis pupuk yang ada di MM. Pertama di pembibitan awal itu 4-12 bulan kita hanya gunakan urea dan NPK 15-15-4. Kemudian di pembibitan utama, nah berikut dosis pemupukan kita sampai dengan umur 52
minggu sampai dengan dia siap untuk pindah tanam. Oke, next. Nah, ini adalah standar pertumbuhan bibit. Jadi apabila kita telah melaksanakan step by step-nya dengan baik, inilah standar yang akan kita dapatkan. Inilah keragam bibit yang akan kita dapatkan. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah step by step pembenihan kelapa sawit di tahap nursery antara lain yang pertama itu adalah persiapan areal yang tentunya yang baik, kemudian pengaturan jarak tanamnya harus sesuai, kemudian penyiapan media tanamnya yang baik, baru pemeliharaan benih yang baik meliputi penyiraman, penyiangan gulma, pemberian mulsa dan pemupukan yang sesuai dosisnya. Nah, ini ada pertanyaan untuk bapak-bapak sekalian. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab ini? Pertama, berapa jarak tanam yang ideal di nursery? 90 kali 90. Wah, luar biasa, berarti bapak ibu mendengarkan dengan baik. Kemudian yang kedua nih, berapa banyak air yang diperlukan untuk penyiraman di nursery? 2 liter per hari. Kemudian jenis pupuk apa saja yang digunakan di pembenihan? Apa saja tadi? NPK, NPK berapa? 15, 6, 17, 22. Nah, perlu nanti dilihat. Kita gunakan NPKMD 5, ingat ya, 15 64. Atau ada yang bisa menjawab? Nah, Pak Eri. Udah tahu tadi. Korea 2 gram. Kemudian yang pertama kayaknya sih yang 15 64, kemudian 12 12 17 2. Tapi itu ada itu. Ya, yang pertama tadi ada urea di PN. Nah, untuk DMN itu ada NPK 15 15 64, NPK 15 17 12 12 17 2 dan ada hisrit. Nah, ya, saya tahu itu. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang belum jelas yang bisa kita diskusikan? Jelas Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas? Jelas. Yakin? Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti Pak. Baik, selanjutnya, next. Oke. Tadi udah. Nah, ini ada tugas tambahan ini untuk PR. Jadi sebelum kita ke pembelajaran berikutnya ini ada PR. Nah, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara seleksi yang baik dan benar di pembinaan nursery. Jadi kita pertemuan sebelumnya kita udah bahas bagaimana menseleksi bibit di PM. Nah, hari ini kita membahas mengenai kultur teknis step by step di MN. Nah, ini kita nanti untuk pertemuan minggu depan bagaimana seleksi pembibitan MN yang baik. Jadi ini sebagai tugasnya dikerjakan, dikumpulkan materinya, nanti dibuat dalam bentuk soft copy dan dikirimkan ke email saya wanrizkyppks@gmail.com paling lambat 16 Juni 2025. Nah, kalau hari ini tanggal 14 masih ada waktu 2 hari untuk bisa mengerjakannya. Sekarang sebelum pertemuan berikutnya tugas-tugas sudah selesai, jadi kita bisa lebih enak dalam pembelajaran berikutnya karena sudah ada tugas di awal yang kita berikan. Next. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita diskusikan hari ini dapat menambah wawasan dan menambah keterampilan bapak-bapak sekalian dalam proses pembenihan kelapa sawit di nursery. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.